progres terkait Holy Wing bagaimana Bang? Jadi saya bergerak terus nih terkait dengan Holy Wing, saya bergerak terus. Kemarin saya ketemu bagian pendataan pajak. Pada pendataan pajak yang wilayahnya ada Holy Wing dan barbar sejenis lah, yang ada entertainnya. Jadi rupanya ini masalah Holy Wing sendiri itu sudah beberapa kali ada temuan dan dibahas di unsur pimpinan tentang temuan-temuan bahwa mereka cuma punya izin resto, gitu. Tapi ternyata mereka entertain. Jadi pertanyaan kan awalnya, kenapa pajak ini kan sebetulnya yang bayar konsumen, mau dikenakan 10%, mau dikenakan 25%, itu yang bayar konsumen. Tapi rupanya memang konsumen memilih di tempat mana yang harganya bukan murah ya, harganya memadai, hiburannya bagus, makanannya enak. Ternyata Holy Wing bisa paling teratas. Mereka bisa buy one get one, beli satu dapat dua. Kenapa terjadi orang lain nggak bisa? Karena rupanya Holy Wing sekali beli stok itu banyak, dapat diskon dia rupanya dari supplier minuman keras. Saya juga mendapat info bahwa pihak pajak DKI itu pernah menawarkan konsep gabungan antara resto dengan entertain. Jadi sampai dengan jam 8 malam resto dikenakan 10%, sesudah jam 8 malam dikenakan 25% sebagai entertain. Dan itu oleh Holy Wing diabaikan. Jadi kenapa temuan-temuan ini yang sudah lama didapat tidak dilakukan tindakan sanksi? Saya pikir aparat harus tegas. Aparat pengawas harus tegas. Mereka tidak punya keberanian dengan tanda kutip ya. Jangan-jangan ada oknum yang diselesaikan di bawah meja, tapi jangan-jangan memang nggak punya keberanian karena mereka takut di Holy Wing dan lain-lain itu ada nama-nama besar. Makanya mereka berani jor-joran ya dalam promosi ya, bahkan menggratiskan minuman itu ya. Iya, mereka bisa nggak setiap pengusaha entertain bisa menggratiskan minuman, nggak semua. Dan juga yang tadi saya bilang buy one get one. Dengan merek tertentu mereka bisa begitu, sedang tempat lain nggak bisa. Kenapa? Karena Holy Wing itu rupanya punya stok banyak, belinya banyak gitu. Saya pikir ya momennya tepat nih. Momennya tepat. Kalau memang aparat tidak punya keberanian, itu harus melibatkan unsur-unsur terkait yang punya integritas. Jangan melibatkan misalnya tokoh masyarakat sebagai ikut dalam pengawasan, tapi malah bisa dibeli lah kasarnya, gitulah kurang lebih. Pada dasarnya teman-teman di pajak juga terbuka kok mencari solusi yang terbaik agar ini tidak terulang. Itu balik lagi Pak Gubernur Anies ini kan mendapat warisan semrawutnya perizinan, tapi juga jangan meninggalkan warisan, apalagi dia mau ke istana tuh. Harusnya dia lebih punya keberanian dibandingkan dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Nah, terkait Holy Wing yang fenomena gunung es bagaimana Bang? Ya balik lagi ini kan kalau kita lihat kan nih Holy Wing ini kan yang terlihat di permukaan. Nah di bawahnya itu berapa banyak pajak-pajak yang tidak bisa dipungut. Tidak mau dipungut. Nah, bisa juga tidak mau dipungut karena mereka tidak mau memungut 25%, takut customer-nya kabur. Nah, begitu. Saya pikir itu. Ini kalau enggak terus-menerus sampai kapanpun akan terus-menerus seperti ini. Ayolah, mulai dengan momen yang baik ini. Siap. Terima kasih Bang. Harus